Baiklah, karena sudah jam 7 malam, kita mulai saja perkuliahan online-nya. Yang hadir hari ini ada 19 orang, yaitu Chandra Dewi, Emmanuel, Hieronymus, Kadek Andika Putra, Irene Sulastri, Irwansyah Isa Noya, Kadek Yanti Sumaryani, Mulyantini Natalia, Niloh Putu Apriliani, selanjutnya Niloh Putu Eka Pratiwi, selanjutnya Nita Primantari, Riki Tanaka, Sri Ayu Syakroni, Surati Diana Murti, Yeni, dan Yosep. Bapak share dulu materinya. Nah, di sini ya, hari ini kita akan membahas tentang analisis risiko investasi dengan pengukuran ketidakpastian arus kas. Ya. Jadi untuk risiko investasi itu sudah pasti ada dalam setiap apapun ya, baik itu di dalam sebuah perusahaan atau di dalam jika kita berinvestasi di saham gitu, pasti ada risikonya. Di sini Bapak mencoba untuk mengukur dengan cara pandang arus kas ya. Karena untuk analisis risiko investasi di sini sangat banyak ya metodenya. Ada metode arus kas, ada metode dari segi jual beli sahamnya itu ya, dan ada lagi yang lainnya juga. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Jadi rumusnya itu ya, EV ya. EV itu expected ya. Expected value atau nilai investasi yang diharapkan ya. Jadi di sini ada nilainya dikali dengan probability-nya. Yang kedua yaitu standar deviasi ya. Jadi untuk standar deviasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat risiko. Jadi risiko investasinya yang dilihat dari arus kas. Nah, di sini sudah ada contoh soal, mungkin sudah dibaca ya. Jadi misalkan ada dua proyek, yaitu A dan B, memiliki nilai ekonomis hanya 5 tahun. Karakteristik arus kas untuk kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut. Jadi arus kas mungkin sudah kalian mempelajari ya. Jadi arus kas merupakan sebuah laporan yang berisikan informasi tentang 3 hal ya, yaitu arus kas berdasarkan operasi, lalu yang kedua arus kas berdasarkan investasi, yang ketiga arus kas berdasarkan pendanaan ya. Itu di dalam mata kuliah pengantar akuntansi mungkin sudah kalian dapatkan ya. Nah, di sini ada tahun 1 sampai ke 5 ya. Yang pertama usulan investasi A, jadi probabilitasnya atau kemungkinan ya. Karena di dalam berinvestasi itu ke depan itu tidak ada yang pasti ya. Tidak ada yang pasti. Karena ini kita berinvestasi di perusahaan. Beda halnya di dalam saham ya. Jika di dalam saham itu sudah pasti ya. Namun jika kita berinvestasi di perusahaan yang tepat gitu ya, di dalam saham. Namun di sini kita tidak berinvestasi di saham, tapi di sebuah proyek ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya baru Bapak menjelaskan tentang risiko investasi di dalam saham. Nah, ini ada probabilitas, ini ada ketidakpastian ya. Jadi investasi dari proyek A memiliki arus kas tahun pertama 30 juta misalnya. Dengan ketidakpastian probabilitasnya 0,10. Ini berarti 10% ya. Karena 10 dibagi 100 itu 0,10 ya. Selanjutnya tahun kedua ada arus kas ya. Ini arus kas bersih ya. Arus kas bersihnya 40 juta, probabilitasnya yaitu 20%. Tidak pastian ya.
Selanjutnya 50 juta yaitu 0,40 jadi 40%. Tahun keempat arus kasnya 60 juta dengan ketidakpastian 20%. Tahun kelima 70 juta dengan ketidakpastian 20%, ya. Usulan investasi B juga arus kasnya. Jadi tahun pertama ini sama, ya. Jika kita lihat di sini dari tahun pertama sampai ke tahun kedua ini bertumbuh, ya. Bertumbuh arus kasnya. Lihat aja di tahun pertama 30 juta, tahun kedua 40, jadi meningkat terus, ya. 10 juta, ya, peningkatannya. Nah, dari data ini kemudian kita hitung, ya, atau analisa berapa nilai yang diharapkan, ya, dari usulan investasi A dan investasi B, ya. Jadi rumusnya sudah ada, ya, sudah Bapak berikan, tinggal dimasukkan untuk tahun pertama. Jadi tahun pertama itu adalah pertama value-nya kita masukkan sebesar 30 juta dikali probabilitasnya, ya. Nanti untuk probabilitas kalian yang menentukan sendiri, tidak ada rumusnya, ya. Kalian yang menentukan sendiri berapa. Sedangkan arus kas juga sama, ya. Di sini kita menggunakan hipotesis dianggap arus kas itu bertumbuh, ya, setiap tahun itu 10 juta. Dan di sini tahun pertama 30 juta dikali 0,10, hasilnya itu adalah sebesar berapa? Tinggal gunakan kalkulatornya, ya. Jadi kalkulatornya digunakan 30 juta dikali 0,10. Hasilnya 3 juta, ya. Kita buat 3 juta. Selanjutnya tahun kedua ini tinggal dimasukkan 40 juta. Jadi Bapak gunakan cara manual 0,20. Jadi berapa itu? Tinggal gunakan kalkulator lagi, ya. Jadi kalkulator 40 juta. 40 juta dikali 0,20 hasilnya sama dengan 8 juta, ya. Selanjutnya tahun ketiga. Nah, kita lihat di tabel, ya. Tahun ketiga itu adalah 50 juta, ya. Ini 50 juta arus kas bersihnya. Jadi arus kas bersih berarti ada uang kas, ya, yang masuk ke dalam perusahaan itu sebesar 50 juta. Jadi beda antara laporan laba rugi dengan arus kas, ya. Jadi jika melihat berapa pemasukan uang di dalam perusahaan, nanti jangan dilihat di laporan laba ruginya, tapi dilihat di arus kasnya. Tahun ketiga di sini 50 juta, tinggal dikali 0,40, jadi sama dengan berapa? Tinggal gunakan kalkulatornya, 50 juta dikali 0,40 sama dengan 20 juta, ya. 20 juta. Selanjutnya tahun keempat. Tahun keempat, nah lihat tabel lagi, itu 60 juta, ya. 60 juta dikali 0,20. Jadi probability-nya 20%, ya. Di sini, nah tinggal dikalikan 60 juta, 60 juta dikali 0, nah 0,20 sama dengan 12 juta. Kita buat 12 juta. Selanjutnya tahun kelima, kita lihat tabelnya, yaitu sebesar 70 juta. 70 juta dikali probabilitasnya, ya, kemungkinan, ya. Jadi kemungkinan ketidakpastiannya untuk mendapatkan arus kas 70 juta itu 20%. Jadi 0,20 tinggal dikalikan
70 juta dikali 0,20 hasilnya, ya pakai kalkulatornya. Di sini Bapak menggunakan kalkulator yang ada di Windows 10. Jadi 0,20 ya, sama dengan 14 juta ya. 14 juta. Setelah itu baru kita tambahkan ya untuk menentukan berapa nilai expected value-nya dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 untuk usulan investasi proyek A-nya ya. Jadi tinggal kita masukkan tahun pertama itu adalah sebesar 3 juta ditambah 8 juta ditambah 20 juta ditambah 12 juta ditambah 14 juta. 14 juta ya. Selanjutnya kita tambahkan ya pakai kalkulatornya ya. Nanti jika Anda punya kalkulator bisa download di Play Store di HP-nya supaya tidak beli ya. Nah, ini tidak kelihatan ini. Bapak perkecil lagi. Nah, pertama ada 3 juta ya. 3 juta ditambah 8 juta. Lalu ditambah berapa itu? 20 juta ya. 20 juta. 20 juta ditambah 12 juta. Ditambah 14 juta. Sama dengan 57 juta ya. 57 juta. Jadi nilai yang diharapkan dari proyek A di sini bernilai 57 juta ya hasil investasinya ya. Itu hasil investasi ya. Jadi jika sudah dapat hasil investasinya nanti kita akan menghitung risikonya nanti ya. Selanjutnya kita hitung nilai expected value dari investasi B ya. Nah, di sini ada probabilitasnya, jadi kita mengisi sendiri ya, terserah kalian mau ngisi berapa ya. Jadi diperkirakan untuk tahun pertama itu berapa ya, tahun kedua berapa itu. Di sini tahun pertama yaitu 30 juta. 30 juta dikali 0,05 ya, berarti 5% ya. 5 dibagi 100 ya. Jadi 0,5. 0,05. Jadi ketidakpastiannya. Nah, mendapatkan berapa itu? 30 juta dikali 0,05. Tinggal dikali pakai kalkulatornya. 30 juta dikali 0,05 ya, sama dengan 1,5 juta. Selanjutnya untuk tahun kedua arus kasnya itu adalah sebesar 40 juta ya. 40 juta dikali 0,20 hasilnya. Nah, tinggal dikali, kita kalikan 40 juta dikali 0,20 sama dengan 8 juta ya. 8 juta. Selanjutnya tahun ketiga kita lihat tabel lagi. Tahun ketiga 50 juta. 50 juta dikali 0,50 ya. Berarti 50% ini ya. Tinggal dikali 50 juta dikali 0,50 ya. 50 juta dikali 0,50 sama dengan 25 juta. Selanjutnya tahun keempat ya, tahun keempat bisa dilihat di tabelnya itu sebesar 60 juta ya, di mana nilai probability-nya itu adalah senilai 20% ya.
Nah, kita tinggal inputkan 60 juta dikali 0,20 ya. Selanjutnya gunakan kalkulatornya, 60 juta dikali 0,20. Hasilnya 12 juta. 12 juta. Selanjutnya tahun kelima 70 juta ya. 70 juta dikali nilai probability-nya 5%, berarti 5 dibagi 100 0,05. Selanjutnya tinggal dikalikan. Tinggal dikalikan 70 juta dikali 0,05 sama dengan 3,5 juta. 3,5 juta ya. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan ya. Tinggal dijumlahkan dari tahun pertama sampai tahun kelima ya, 1,5 juta ditambah 8 juta ditambah 25 juta ditambah lagi 12 juta ditambah 3,5 juta. Nah, tinggal ditambah berapa hasilnya, gunakan kalkulatornya. Nah, kita munculkan kalkulatornya. Jadi yang pertama nilainya 1,5 juta. Nah, ini nggak kelihatan ini. 1,5 juta ditambah 8 juta ditambah 25 juta ditambah 12 juta ditambah lagi 3,5 juta sama dengan 50 juta ya. Nah, ini nilai yang diharapkan dari investasi proyek B-nya ya, berdasarkan arus kasnya ya. Selanjutnya setelah kita menghitung nilai yang diharapkan dari investasinya, selanjutnya kita masuk ke dalam risikonya ya. Jadi setiap investasi akan ada risiko, entah itu risiko mungkin perusahaannya mengalami kebangkrutan atau apa ya, atau juga tidak ada penjualan, itu juga bisa ya. Beda halnya dengan saham ya. Jika di saham risikonya itu tergantung ya, tergantung perusahaannya ya. Jika kita berinvestasi di perusahaan pemerintah itu tidak memiliki risiko dah ya. Seperti bank ya, Bank BRI, BNI itu ya, Mandiri itu jika berinvestasi di dalam bank tersebut ya, dengan membeli sahamnya itu sudah tidak ada risiko ya, risikonya 0% ya. Nah, selanjutnya kita hitung risikonya. Jadi risikonya di sini istilahnya itu adalah deviasi standar ya. Mungkin di pelajaran statistik sudah kalian mendapatkan mata kuliah itu ya. Jadi deviasi standar istilahnya. Di sini kita akan menghitung deviasi standar untuk usulan investasi dari proyek A-nya ya. Dari tahun pertama, nah di sini kita sudah ada rumusnya, tinggal kita inputkan. Jadi klik insert, kemudian pilih equation. Nah di sini sudah ada. Selanjutnya pilih radical, kemudian pilih square root. Ya. Selanjutnya, nah di sini masukkan bracketnya, parenthesis, dan nah ini untuk pangkatnya ya. Nah, Pak ulang aja. Jadi insert equation, kemudian parenthesis,
Kemudian pangkatnya ya. Nah, pangkatnya ini ya namanya superscript ya. Kemudian baru masukkan bracketnya. Nah, ini Pak perbesar. Ini bisa diperbesar juga. Nah, selanjutnya baru masukkan angkanya ya. Jadi angkanya yang pertama sesuai dengan di rumusnya kita buat cari value-nya untuk tahun pertama. Jadi tahun pertama, nah ini Pak pindahkan aja tabelnya ya supaya kita mudah ya, mudah mengerjakan. Jadi tabelnya dipindahkan ke sini ya, di bawah ini. Nah, yang pertama value-nya yaitu sebesar 30 juta ya, harus kas tahun pertama untuk investasi A ya. Kemudian dikurangi expected value ya. Expected value-nya untuk tahun pertamanya berapa? Yaitu sebesar 1,5 ya. Bentar dulu. 1,5 ya. Betul 0,05 tadi ya. Oh, 0,10 ya. 0,10 3 juta ya. Nah, di sini kita buat masukkan nilai expected-nya sebesar 3 juta ya. 3 jutanya berasal dari expected value-nya. Ya, ini ya, Bapak tandai. Nanti dari mana datang angkanya gitu ya. Nah, ini ya 3 jutanya ya. 3 jutanya kita pindahkan ke bawah. Setelah itu sesuai dengan di rumusnya pangkat 2 ya. Selanjutnya dikali probability-nya yaitu sebesar 0,10 ya. Selanjutnya kita turunkan lagi. Turunkan 30 juta dikurangi 3 juta. Berapa? 30 kurang 3. Berapa kira-kira? Nah, buka kalkulatornya supaya nggak bingung. Tinggal 30 juta. 30 juta dikurangi 3 juta. Sama dengan 27 juta ya. 27 juta pangkat 2 ya dikali 0,10. Selanjutnya diturunkan lagi. Nah, ini bisa kita copy paste ya. Tinggal diubah isinya. Nah, di sini 27 juta pangkat 2. Berapa hasilnya? Nah, ini kita hapus. Nah, 27 juta pangkat 2 hasilnya. Nah, ini ya. Ini kita tadi sudah dapat 27 juta. Sekarang kita pangkatkan. 27 juta pangkat, nah itu ya, pangkat 2. Yaitu hasilnya 729 kali 10 pangkat 12 ya. Jadi 729 nolnya 12 kali. Jadi kali 10 pangkat 12 kali 0,10. Selanjutnya tinggal dikali lagi. Nah, ini bisa copy paste. Nah, ini bisa dihapus nilainya. Nah, bisa dihapus. Selanjutnya 729 kali 10 pangkat 12 kali 0,10 kali 0,10 sama dengan
72.900 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi 72.900 kali 10 pangkat 9. Jadi nolnya cukup banyak ya. 72.900 jadi nolnya 9 kali. Jadi 10 pangkat 9 ya. 123, 123, 123. Nah, selanjutnya akar kuadrat dari 72.900 kali 10 pangkat 9-nya itu berapa gitu ya. Jadi tinggal kita pangkatkan. Nah, ini ya. Jadi hasilnya 8 juta ya. 8.538.147 ya. 147. 150 ya, karena di belakangnya ada 6 ya. Berarti ada pembulatan di depannya 150. Berarti di sini 8.538.150 ya. Jadi ada pembulatan ya. Nah, itu baru tahun pertama. Selanjutnya tahun kedua. Tahun kedua, nah ini bisa kita copy paste supaya gampang menuliskan rumusnya, supaya tidak memformat ulang lagi ya. Cuma kita ngubah isi aja. Jadi tahun kedua di sini 40 juta ya. Jadi value-nya 40 juta. Lalu expected-nya berapa? Nah, lihat di atas ya. Di atas tadi kan 3 juta, sekarang expected tahun kedua untuk proyek A itu adalah sebesar 8 juta ya. 8 juta ini Bapak tandai ya, 8 juta. Nah, kita pindahkan ke bawah. Nah, nilainya 8 juta. Selanjutnya probability-nya berapa? 0,20 ya, berarti 20% ya. Selanjutnya baru tinggal kita kurangi. Dikurangi ya di blok ya, copy paste. Nah, kita kurangi 40 juta kurang 8 juta. 40 kurang 8 berapa? 42 ya. 40 kurang 8 32 ya. 32 juta ya. Nah, 32 juta. Nah, kita hapus depannya aja. 32 juta pangkat 2 kali 0,20. Nah, ini di copy paste lagi. Turunkan ke bawah. 32 juta pangkat 2 berapa hasilnya? 32 juta pangkat 2 berarti 32 juta kali 32 juta ya. Jadi dipangkatkan, maaf salah, 32 juta pangkat 2 ya. Hasilnya ya itu ya, 1024 kali 10 pangkat 12 ya. Ini nolnya banyak sekali nih. Jadi 1024 kali 10 pangkat 12. Nah, ada yang di sini ya. Jadi kita isi angkanya berapa tadi itu? 1024. 1024 nolnya 12 kali ya, pangkat 10 pangkat 12. Selanjutnya tinggal dikali 0,20 ya. Selanjutnya diturunkan lagi. Nah, ini bisa di copy paste lagi. Jadi caranya cukup panjang ini ya. Panjang sekali ini. Tinggal dikali 0,20 sama dengan 204.800 kali 10 pangkat
9 ya. Ada 9 nolnya. Nah, ini kita blok. Nah, sudah di blok, tinggal diganti angkanya. Jadi nilainya berapa tadi itu? 204 ya. 204 800 kali 10 pangkat 9. Nah, ini sudah melebihi triliun ya, di atas triliun ya. Selanjutnya baru dikuadratkan, akar kuadrat dari 204.800 kali 10 pangkat 9, itu hasilnya itu ya 14.310.835 ya. Kita salin 14.310.835 ya. Selanjutnya tahun ketiga ya, tahun ketiga kita copy paste juga ini supaya formatnya ya. Jadi formatnya kita copy paste, angkanya beda tentu ya. Angkanya ya. Jadi pertama value pertama untuk arus kasnya tahun ketiga itu adalah senilai 50 juta. Kemudian expected value-nya kita lihat ke atas, nilainya 20 juta ya. Nah, di sini Bapak tandai 20 juta. Dan jadi 20 jutanya tinggal kita taruh ke bawah 20 juta. Selanjutnya probability-nya berapa ini? Tahun ketiga ya. Tahun ketiga 0,4 ya. 0,4. Kita ganti jadi 0,4. Nah, selanjutnya di sini tinggal diturunkan, copy paste. Ya, 50 juta dikurangi 20 juta, hasilnya 30 juta ya. Tinggal diganti isinya 30 juta pangkat 2 dikali 0,40 ya. Selanjutnya diturunkan lagi. Nah, ini Bapak taruh ke bawah. Sama dengan, nah paste. Jadi 30 juta sekarang kita pangkatkan ya. Pangkat 2. Nah, buka kalkulatornya. 30 juta pangkat 2. Jadi pangkatnya ini ya untuk sains ya. Jadi jika di Windows 10 ya, jika kalian buka kalkulator jangan pakai standar tapi pakai yang sainsnya. Jadi lebih lengkap. 30 juta pangkat 2 ya. Sama dengan 900 ya. 900 kali 10 pangkat berapa ini? Pangkat 12 ya. Ini melebihi triliun ini. Jadi 900 pangkat 12 ya. Jadi nolnya banyaknya 12. 900 1234 1234 ya. Selanjutnya baru kita turunkan lagi. Nah, diturunkan 900 kali 10 pangkat 12 dikali 10,40 berapa hasilnya? Nah, dihapus dulu isinya. Selanjutnya kita cari. Nah, ini sudah tinggal dikali 0,40 ya. Sama dengan 360 ya. Kali 10 pangkat 12. 360 pangkat kali 10 pangkat 12 1 2 3. Nah, sini ada 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. Selanjutnya akar kuadratnya
Tinggal di akar kuadratkan, 360 kali 10 pangkat 12, itu hasilnya, nah tinggal kalian klik ya, nanti di kalkulatornya untuk di Windows 10 ya, ada 2 akar kuadrat X gitu ya. Nah di sini hasilnya 18.973.666 ya. Di sini Bapak bulatkan ya, karena di belakangnya ada 9 ya, berarti di depan ditambah ya. Jadi 666 jadinya. Di 18.973.666. Selanjutnya tahun keempat. Nah, di sini kita copy paste lagi. Kita copy paste formatnya ya, supaya tidak buat lagi dari awal. Jika dibuat dari awal lama ya. Nah, di sini kita ganti angkanya. Tahun keempat, coba dilihat di tabelnya. Nah, ini tabelnya Bapak bawa turun aja, supaya lebih gampang melihat nilainya. Nah, itu tabelnya. Jadi, pertama, tahun keempat, 60 juta, ya. 60 juta. Selanjutnya, nilai yang diharapkan atau expected return-nya, yaitu kita lihat ke atas, yaitu sebesar 12 juta ya. Nah, ini Bapak tandai 12 juta. Selanjutnya 12 jutanya bawa turun ke bawah ke rumusnya yang tadi. 12 juta. Selanjutnya probability-nya 0,20, berarti 20% ya. Selanjutnya kita turunkan lagi ke bawah. 60 juta dikurangi 12 juta hasilnya. Nah, di sini kita pakai kalkulator. 60 juta. Ya, 60 juta dikurangi 12 juta sama dengan 48 juta ya. Jadi 48 juta. 48 juta. Oh, ada pangkatnya ya. Pangkatnya Bapak hapus. 48 juta. 48 nolnya 6 ya. Selanjutnya ini sudah pangkat 2 kali 0,20. Baru kita turunkan lagi. Sekarang 48 juta pangkat 2. Ya, di sini kita bisa hapus. Ya, 48 juta ya, pangkat 2. Nah, pangkatnya ini ya. Pangkat 2 sama dengan yaitu ya 2304 kali 10 pangkat berapa ini? 12 ya. Di nolnya cukup banyak. Di atas triliun. 2304 nolnya berapa tadi? 1234 berarti 12 ya. 123 123 4 kali ya. Selanjutnya 0,20. Selanjutnya kita turunkan lagi, tinggal dikali. Jadi 2304 kali 10 pangkat 12 dikali 0,20 hasilnya. Nah, buka kalkulatornya lagi. Nah, hasil yang tadi tinggal kita kalikan saja. Kali 0,20 sama dengan 460.800 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi 460.800 pangkat 10 kali pangkat 9 ya. Jadi nolnya 9 kali di belakangnya. Selanjutnya akar kuadrat dari 460.800 kali 10 pangkat 9 itu sebesar
sebesar, kita pakai kalkulatornya lagi, akar kuadrat ya, akar kuadrat ya, ini ya, ini ikonnya ya, tinggal diklik aja ya. Hasilnya 21 juta ya, 466.253 ya. Ini 252,5. Jadi Bapak bulatkan jadi 253 ya. 21.466.253. Dan untuk tahun kelima ya, kita copy paste lagi ya. Jadi di copy paste. Nah, ini di copy paste. Tinggal ganti angkanya. Value-nya 70 juta. Harus ya. Selanjutnya expected return-nya untuk tahun kelima kita lihat ke atas. Nilainya 14 juta ya. Di sini buat tandai. 14 juta, tinggal turun ke bawah. Tinggal diganti ya. 12 juta ini jadi 14. Selanjutnya expected return-nya 14, lalu probability-nya sama ya, 0,20. Selanjutnya kita turunkan lagi. 70 juta dikurangi 14 juta sama dengan, nah, 70 dikurangi 14, berapa hasilnya? 56 ya. Jadi di sini 56 juta. Kali 0,20. Selanjutnya kita turunkan lagi. 56 juta kali 56 juta hasilnya. Nah, 56 juta dikali 56 juta. Jadi pangkat 2 ya. Nah, itu hasilnya 3.136 dikali 10 pangkat 12 ya. Nah, di sini kita hapus. Jadi hasilnya itu 3.136 kali 10 pangkat berapa tadi? Pangkat 12 ya. Berarti nolnya 12 ini. Kali 0,20. Selanjutnya tinggal dikali lagi ya, kita turunkan ke bawah lagi. 3.136 kali 10 pangkat 12 kali 0,20 hasilnya. Nah, tinggal dihapus. Nah, baru kita cari dikali 0,20 sama dengan 627.200 dikali 10 pangkat 9 ya. Jadi di sini 627.200 kali 10 pangkat 9, berarti nolnya 9 kali. Selanjutnya akar kuadrat dari 627.200 kali 10 pangkat 9 itu hasilnya, tinggal diklik bagian akar kuadrat, mendapatkan 25.043.961. Jadi 25.043.961. Nah, sudah dapat. Baru kita sekarang cari lagi ya, kita jumlahkan ya. Jadi deviasi standar untuk usulan investasi A yaitu akar kuadrat. Nah, kita akar kuadratkan lagi. Insert ya, atau ini di copy paste aja supaya kita tidak format lagi. Ini aja salah satu akar kuadratnya diambil. Nah, baru kita ubah isinya. Yang angsuran pertama, nah kita lihat yang angsuran pertama nilainya 8
1.500.000 sekian ya. Tinggal copy paste, bawa ke bawah, tinggal di paste ya. Nah, agak mau dia. Seharusnya mau ya. Seharusnya bisa ini. Nah, ini di blok, klik kanan, copy ya. Klik di sini, paste, nah kan mau kan. 8.538.150 ditambah tahun keduanya, tinggal di copy paste, 14.310.835, Ctrl V, tambah tahun ketiga, 18.973.666, tinggal di copy paste. Nah, di blok dulu, copy. Nah, di sini tinggal di pastekan. Nah, apa lagi nih? Oh, enggak masalah ya. Maaf, baru gabung, soalnya baru pulang kerja. Yang penting tugasnya dibuat nanti ya. Jika nggak buat tugas, nanti absensi kalian tuh alpa nanti. 18 juta sudah, selanjutnya tahun keempat. Nah, tinggal copy paste, di blok, paste ya, supaya ini enggak bagus. Ini salah copy pastenya. Paste. Selanjutnya ini juga di blok tahun kelima, supaya tidak ngetik lagi. Paste ya. Nah, 25.043.961. Nah, penjumlahan ya baru kita jumlahkan. Dijumlahkan berapa itu ya. Nanti pakai kalkulatornya. Bagi yang berada di depan laptop bisa dicoba langsung dicari. Jadi buka kalkulatornya. Nah, di sini kita tambahkan ya. Pertama 85.38.150 ditambah 14.310.835. Tambah lagi, tambah 18.973.666. Tambah lagi 21.466.253. Tambah lagi 25.043.961. Sama dengan 88.332.865 ya. Jadi 88.332.865. Kita cocokkan 332.865 ya. Setelah itu baru diangkat kuadratkan 88.332.865, akar kuadratnya berapa? Tinggal diklik ya, jika pakai kalkulator yang ada di komputernya. Nah, itu hasilnya ya, 9.399 ya. Di sini Bapak bulatkan karena ada 5 di belakang komanya ini. Jadi 9.399 ya. Jadi depresiasi standarnya sebesar itu ya. Selanjutnya kita hitung depresiasi standar untuk investasi B ya. Nah, di sini Bapak copy paste tabelnya atau Bapak pindahkan supaya memudahkan dalam pengerjaan. Nah, tahun pertama ya, supaya kita tidak ngetik lagi, kita copy paste formatnya ya. Jadi formatnya, namun isinya beda ya. Di formatnya sama, isinya berbeda. Pertama, value-nya di arus kasnya yaitu sebesar 30
juta ya. Jadi 30 juta. Selanjutnya expected return dari usulan investasi B tahun pertama. Kita lihat ke atas hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Itu senilai 1,5 juta ya. Sini sudah Pak tandai 1,5 juta. Jadi 1,5 jutanya kita pindahkan ke bawah. Dipindahkan ke bawah. Ya, ini diganti ya. 1,5 juta ya. Probability-nya 5% ya, atau 0,05 ya. Selanjutnya tinggal kita copy paste di blok, copy ya, Ctrl C. Selanjutnya Ctrl V ya. Selanjutnya kita kurangi ya, 30 juta dikurangi 1,5 juta. Pakai kalkulatornya, 30 juta dikurangi 1,5 juta. Hasilnya 28.500.000. 28.500.000 ya. Nah, ini diganti 28.500.000. Pangkat 2 kali 0,05. Ini di copy paste lagi. Selanjutnya paste, tinggal kita ubah isinya. Baru kita pangkatkan. 28.500.000 dipangkatkan 2 berarti 28.500.000 dikali 28.500.000 ya. Ini sudah kita dapatkan, tinggal kita pangkatkan. Jadi pangkatnya pakai XY pangkat 2 sama dengan, nah itu hasilnya ya. 812.250 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi nolnya ada 9 di belakangnya ini. Setelah 250-nya. Jadi kita salin 812.250 kali 10 pangkat berapa tadi? 10 pangkat 9 ya. Berarti nolnya 9. 123, 123. Selanjutnya baru kita kalikan. Jadi dikalikan 812.250 dikali 10 pangkat 9 kali 0,05 hasilnya. Ini tinggal dikali 0,05 sama dengan, nah itu hasilnya 40 juta lah anggap ya. 40.612.500 kali 10 pangkat 6 ya. Karena ini melebihi triliun soalnya. Ini yang ada 1, 2, 3, 4, ada 12 ya, 12. Jadi tinggal disalin nilainya, yaitu berapa tadi itu? 40.612, 40.612, 500 juta ya. 500 pangkat kali ya. Kali 10 pangkat 6 ya. Nah, akar kuadrat dari ini ya, 40.612.500 kali 10 pangkat 6, itu hasilnya dipangkatkan ya, di akar kuadrat ya, bukan dipangkat ya, akar kuadratnya. Jadi tinggal diklik icon 2 akar kuadrat X gitu ya, bagi yang menggunakan Windows 10. Nah, di sini kita mendapatkan 6.372.794 ya. Jadi Bapak bulatkan karena ada 7 di belakang komanya ya. Jadinya 6.372.794. Jadi 6.372.794. Selanjutnya tahun kedua. Untuk usulan investasi B-nya, tinggal kita ikuti formatnya. Jadi tinggal di copy paste aja format yang di atas, tinggal diubah
nilainya ya. Jadi nilainya di sini 40 juta ya value-nya. Selanjutnya expected return-nya tinggal lihat hasilnya di atas itu sebesar 8 juta ya. 8 juta. Nah, ini sudah Bapak tandai 8 juta. Selanjutnya 8 jutanya itu ditaruh ke bawah ke dalam rumusnya. Nah, di sini ya. 8 juta. Lalu probability-nya 0,20 ya, berarti 20%. Setelah itu sama ya caranya, tinggal turunkan ke bawah. Ya. 40 juta dikurangi 8 juta hasilnya 32 juta ya. 32 ya. Nah, jika pakai kalkulator biar tidak penasaran ya. Nah, 40 juta dikurangi 8 juta sama dengan 32 juta. Selanjutnya tinggal di blok 32 juta pangkat 2 berapa? Tinggal cari pangkat ya, XY ini ya. Isi 2 ya, sudah ada pangkat 2 atau istilah lainnya 32 juta dikali 32 juta ya. Sama dengan, nah itu hasilnya 1024 ya kali 10 pangkat 12 ya. Ini ada 12 ini. Jadi 1024. Nah, ini kita ubah nilainya. 1024 kali 10 pangkat 12. Nolnya 12 kali 0,20 ya. Selanjutnya tinggal dikali 0,20 probability-nya dikali 0,20 sama dengan 204.800 kali 10 pangkat 9. Nah, ini di copy paste. Nah, ini dihapus. Hasilnya berapa tadi? 204.800 kali 10 pangkat 9. Pangkat 9 ya. Selanjutnya, akar kuadrat dari 204.800 kali 10 pangkat 9. Itu hasilnya. Tinggal di akar kuadratkan. Jadi yang diklik bagian sini ya. Jadi hasilnya itu adalah 14.310.835. 14.310 apa tadi itu? 835 ya. Selanjutnya tahun ketiga. Jadi caranya cukup lumayan sangat panjang. Nah, tahun ketiga 50 juta ya. 50 juta, selanjutnya expected return-nya berapa? Tadi 25 juta ya untuk proyek B-nya. Tahun ketiga 25 juta. Jadi kita pindahkan nilainya 25 juta. 25 juta 25 ya. Probability-nya tahun ketiga itu sebesar 0,50. Nah, tinggal diganti 0,2-nya 0,5. Setelah itu baru di copy paste, turunkan ke bawah. Jadi 50 juta dikurangi 25 juta, hasilnya adalah 25 juta ya.
Jadi 50 dikurangi 25, hasilnya 25. 25 juta pangkat 2 kali 0,50. Selanjutnya kita pangkatkan ya, 25 juta dikali 25 juta itu hasilnya berapa? 625 ya, karena 25 kali 25 ya. Kita coba 25 juta dikali 25 juta sama dengan 625 kali 10 pangkat 12 ya. Jadi nolnya itu ada 12. Ya, sudah 12 kali 0,50. Selanjutnya tinggal dikalikan. Turunkan lagi ke bawah. 625 kali 10 pangkat 12 kali 0,50 mendapatkan kali 0,50 sama dengan 302.500 kali 10 pangkat 9 hasilnya. Jadi kita ubah nilai di dalam akar kuadratnya, yaitu 312.500 kali 10 pangkat 9. Selanjutnya akar kuadrat dari 312.500 kali 10 pangkat 9 hasilnya. Nah, tinggal diklik ikon yang ini ya, akar kuadrat X. Ada pangkat 2-nya. Hasilnya 17.677.670 ya. Bapak bulatkan karena ada 5 ya. Ada angka 5 di belakang komanya. Jadi kita bulatkan 670. Jadinya 17.677.670 ya. Selanjutnya tahun keempat. Tahun keempat, nah di sini Bapak blok lagi, copy paste lagi format akar kuadratnya supaya memudahkan kita dalam mengerjakan. Jadi di tahun keempat itu adalah arus kasnya 60 juta ya. Ganti 60 juta, expected return-nya berapa? 12 juta ya. 12 juta, tinggal diganti angka 12 jutanya. 12 jutanya ya, 60 juta dikurangi 12 ya. 12 juta. Pangkat 2 kali 0, probability-nya berapa? 0,20. 0,20. Tinggal diturunkan sekarang nilainya. Jadi 60 juta dikurangi 12. 60 juta dikurangi 12 juta sama dengan 48 juta ya. Jadi di sini 48 juta. Kita hapus 48 juta pangkat 2 kali 0,20. Nah, kita turunkan lagi. Turunkan lagi 48 juta dikali 48 juta itu hasilnya kita pangkatkan 2.304 ya kali 10 pangkat 12. Jadi di sini kita pangkatkan hasilnya itu adalah sebesar berapa tadi? 2304. 2304 nolnya di belakang 10 kali 10 pangkat 12 ya. Jadi 1 2 3 4 ya. Selanjutnya tinggal dikali. Tinggal dikalikan. Tinggal dikali dengan probability-nya 0,20. Ya benar ya tadi tahun keempat. 0,20. 0,20 sama dengan 400
460.800 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, di sini kita 460.800, nolnya belakang ada 9 ya, pangkat 9. Setelah itu diakar kuadratkan. Akar kuadrat dari 460.800 kali 10 pangkat 9 hasilnya adalah sebesar 21.466.253 ya. Kita bulatkan lagi karena ada 5 di belakang komanya ya. 21.466.253. Nah, tahun keempat sudah, tahun kelima ya. Tahun kelima kita copy paste juga formatnya, akar kuadratnya supaya kita tidak susah lagi untuk menformat ulang equation-nya. Arus kasnya untuk investasi B tahun kelima itu adalah sebesar 70 juta. 70 juta, expected return-nya kita lihat ke atas, yaitu 3,5 ya. Jadi 3,5 kita blok, 3,5 juta, berarti tinggal kita bawa ke dalam rumusnya, 3,5 juta, pangkat 2 kali probability-nya 0,05 ya, kita ubah 0,05. Setelah itu tinggal di copy paste dari sama dengannya itu diturunkan ke bawah. Nah, 70 juta dikurangi 3,5 juta hasilnya. Ya, buka kalkulatornya, 70 juta dikurangi 3,5 juta. 66.500.000. 66.500.000 ya. Pangkat 2 kali 0,05. Selanjutnya diturunkan lagi 66.500.000 dikali 66.500.000 berapa hasilnya? Tinggal dipangkatkan pangkat 2 sama dengan itu ya. 4.422.250 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi nilainya melebihi 4.422.250. Jadi dilihat nolnya berapa? 9 ya. Jadi nolnya 9 kali 0,05. Selanjutnya diturunkan lagi. Ya. Tinggal dikali ya. 4.422.250 kali 10 pangkat 9 dikali 0,05 hasilnya. Buka kalkulator. Tinggal dikali 0,05 sama dengan yaitu ya 221 juta ya 112.500 kali 10 pangkat 6. 221 berapa tadi itu? 112.500 kali 10 pangkat 6 ya. Jadi nolnya 6. Selanjutnya akar kuadrat dari 221.112.500 kali 10 pangkat 6 itu hasilnya adalah sebesar, tinggal di akar kuadratkan, hasilnya 14.869.852 ya. 14
869.852 ya. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumusnya untuk deviasi standarnya. Hasil pertama, nah buat akar kuadratnya dulu. Nah, akar kuadratnya dulu. Setelah itu baru kita copy paste hasilnya. Untuk tahun pertama itu yaitu 6.372.794. Tinggal copy paste, bawa ke akar kuadratnya. Selanjutnya ini juga tahun kedua 14.310.835. Nah, kurang ke dalam lagi. Selanjutnya ditambah lagi tahun ketiga 17.677.670. Tinggal copy paste, bawa ke rumusnya, ditambah lagi 21 juta untuk tahun keempat ya. 21.466.253. Selanjutnya ditambah lagi tahun kelima ya. Tahun kelima 14.869.852. Nah, setelah itu ditambah ya. Nah, ditambah. Nah, ini ya akar kuadratnya. Pak ambil. Bisa ambil salah satu akar kuadrat supaya kita tidak memformat kembali. Nah, tinggal ditambah ya pakai kalkulator. 6.372.794 ditambah 14.310.835 ditambah 17.677.670 ditambah 21.466.253 ditambah 14.869.852 sama dengan 74.697.404 ya. Tinggal disalin, jadinya akar kuadrat 74.697.404. Nah, baru dicari akar kuadratnya. Berapa akar kuadrat dari 74.697.404-nya ya. Jadi diklik ikon akar kuadratnya, kemudian mendapatkan hasil 8.643 ya. Di sini Bapak bulatkan karena 42,7 ya, dibulatkan 8.643 ya. Nah, setelah itu baru bawa ke di bagian kesimpulan ya. Untuk usulan investasi A, proyek A-nya, yaitu expected value-nya atau return-nya itu adalah sebesar berapa tadi? Berapa tadi itu? Nah, kita akan bawa ke atas. Untuk B-nya, untuk A-nya 57 juta ya. Jadi 57 juta kita bawa ke tabelnya, nilainya 57 juta. Selanjutnya untuk usulan investasi B, nilai return-nya yaitu sebesar 50 juta ya. Nah, ini 50 juta. Tinggal dipindahkan ke tabel kesimpulannya 50 juta. Kemudian tingkat risiko dari investasi atau ditandai dengan lambang defisiasi standar ya. Untuk proyek A-nya itu adalah sebesar 9.399.
Sedangkan untuk investasi B-nya 8643 ya. Nah, dari tabel di atas dapat dibuat kesimpulan yang pertama. Nah, jika ingin mendapatkan nilai investasi yang lebih tinggi ya, yang tinggi itu berada di tinggi, maka usulan investasi A yang dipilih ya. Karena di sini nilai investasi A-nya itu adalah hasilnya itu return-nya adalah 57 juta ya. Karena nilai expected value atau hasil pengembalian investasi untuk investasi proyek A sebesar 57 juta ya, lebih tinggi, lebih besar ya dari nilai expected value dari investasi proyek B-nya ya, yaitu sebesar 50 juta ya. Jadi returnnya lebih tinggi di investasi A-nya ya. Namun nilai investasi yang tinggi, hasil investasinya di proyek A-nya memiliki risiko ya yang lebih tinggi. Ini dilihat dari defisiasi standarnya ya. Untuk risiko investasi di usulan investasi proyek A lebih tinggi dibandingkan dengan usulan investasi di proyek B ya, karena nilai defisiasi standar di usulan investasi proyek A sebesar 9.399 lebih besar dari nilai usulan investasi proyek B ya, sebesar 8.643 ya. Nah, ini wajar ya, jika ingin mendapatkan nilai investasi yang tinggi harus diikuti dengan risiko yang tinggi juga, yaitu berlaku dalam dunia investasi ya. Mungkin dari penjelasan Bapak ini ada pertanyaan lewat chat saja. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Jika diam berarti tidak ada ya. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka untuk materi tentang penghitungan ya, risiko investasi yang dilihat dari arus kas Bapak akhiri. Ingat nanti buat tugasnya ya. Batas akhir mengumpulkan tugasnya besok. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.